Hai teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manusia dan lingkungan. Apa itu manusia dan lingkungan? Kita akan bahas di slide berikutnya. Manusia dan lingkungan. Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen lingkungan fisik, baik biotik, hewan dan tumbuhan, maupun dengan komponen abiotik, tanah, air, batuan, dan lain-lain. Manusia juga melakukan interaksi dengan sesamanya atau lingkungan sosialnya dan mengembangkan nilai dan norma untuk mengatur interaksi tersebut. Dari interaksi tersebut, manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti bahasa, teknologi, dan lain sebagainya. Manusia atau yang kita kenal dengan Homo sapiens adalah makhluk hidup yang paling canggih, paling sempurna, memiliki kelebihan dibanding makhluk hidup lainnya. Memiliki bentuk fisik, fungsi tubuh, serta karakteristik pertumbuhan fisik yang berbeda dengan hewan lainnya. Dikatakan juga manusia sebagai makhluk yang dapat mempergunakan alat untuk menyesuaikan diri, berbicara dan berkomunikasi, bermasyarakat, berusaha, beragama, menciptakan kesenian untuk menyatakan kesadaran estetisnya, menyerahkan tugas pada manusia lain, mewariskan budaya, berpikir, dan menggunakan simbol-simbol. Dari dua komponen di atas, maka dari itu manusia dan dapat tumbuh dan berkembang menguasai alam. Jadi, manusia dengan alam tidak akan pernah lepas. Manusia dengan alam akan saling membutuhkan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, makhluk yang sering berinteraksi dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam di sekitarnya. Dikatakan manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupannya, dia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bayangkanlah jika kita hidup sendiri atau dijauhi oleh teman-teman kita. Tentu akan tersiksa. Itu berarti manusia membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Mengapa demikian? Manusia secara alamiah merupakan makhluk sosial, artinya manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam dirinya selalu ada dorongan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Dari interaksi tersebut, kemudian manusia membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pada kesamaan lokasi, kepentingan, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
Perhatikanlah teman-teman kita ketika bermain. Mereka biasanya mengelompokkan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Contohnya, dia mengelompokkan dengan hobinya masing-masing. Ada yang hobi olahraga, ada yang hobi menggambar. Manusia selalu mengelompokkan hidupnya itu dengan dan menyesuaikan dengan pola pikir masing-masing. Contoh lain dalam interaksi sosial manusia adalah manusia sebagai makhluk sosial adalah ragam bahasa, variasi budaya, dan lain sebagainya itu adalah contoh dari manusia adalah makhluk sosial. Selain manusia adalah makhluk sosial, dalam makhluk sosial tentu pasti ada lingkungan sosial. Perhatikanlah lingkungan sekitar kita. Di rumah, kita akan melihat adik, kakak, dan orang tua. Di sekolah, kita dapat melihat teman, guru, pedagang, dan lain-lain. Di sekitar lingkungan rumah, kita melihat tetangga, pedagang yang lewat, dan lain-lain. Semua itu adalah lingkungan sosial di sekitar kita. Jadi, lingkungan sosial adalah manusia baik secara individu atau perorangan, maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, penduduk kampung, sampai manusia antar bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya hubungan timbal balik antar anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya terdapat hubungan antar komponen manusia. Itulah yang kita kenal dengan istilah masyarakat. Dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua orang atau lebih yang dalam hubungan tersebut perlu atau tindakan seseorang dan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain atau sebaliknya. Ini adalah contoh dari interaksi sosial. Kita saling berkomunikasi dengan orang lain, kita saling berkomunikasi dengan pedagang, guru, orang tua, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial ada 4 faktor. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, dan yang keempat ada simpati. Yang pertama imitasi. Apa itu imitasi? Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya. Imitasi ini bisa menjadi hal yang positif kalau hal yang ditiru tersebut merupakan hal yang baik di mata masyarakat. Sebaliknya, apabila hal yang ditiru tersebut merupakan hal negatif, tentunya akan dinilai buruk di mata masyarakat. Misalnya, meniru penampilan penyanyi yang memakai dandanan
dan perhiasan yang berlebihan akan menimbulkan reaksi yang negatif di lingkungan sosial. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, sehingga ada proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan tersebut, secara ataupun tidak, tanpa berpikir panjang. Misalnya, calon presiden yang melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih pada saat pemilu. Yang ketiga, identifikasi, yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, umumnya orang yang diidolakan. Identifikasi adalah bentuk lanjut dari proses imitasi dan sugesti yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Contohnya, seorang penggemar K-pop atau Korean pop yang sangat mengidolakan Iren Red, kemudian mulai mengubah penampilannya agar mirip dengan idolanya tersebut, mulai dari cara berpakaian, model rambut, make up, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah simpati. Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya. Misalnya, ketika mendapat broadcast mengenai berita tentang anak hilang melalui aplikasi WhatsApp, sikap simpati yang muncul adalah meneruskan pesan tersebut ke orang lain agar anak tersebut segera ditemukan. Itulah 4 faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Ada 2 jenis proses sosial yang muncul akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses yang mengarah pada terwujudnya persatuan dan integrasi sosial atau yang disebut dengan asosiatif, dan proses oposisi yang berarti cara berjuang untuk melawan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu atau disosiatif. Di antara kedua proses sosial tersebut, asosiatif merupakan bentuk interaksi yang mendorong terciptanya pola keteraturan sosial. Bentuk-bentuk asosiatif merupakan bentuk-bentuk sikap positif anggota masyarakat terhadap lingkungan sosialnya. Bentuk-bentuk asosiatif terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang terakhir adalah akulturasi. Selain lingkungan sosial, ada juga yang dinamakan dengan lingkungan biofisik. Apa itu lingkungan biofisik? Lingkungan biofisik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik di lingkungan kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara garis besar, lingkungan biofisik tersebut adalah tanah, air, udara, batuan, dan tumbuhan serta hewan. Di dalam lingkungan biofisik, tentunya akan selalu terjadi perubahan, baik perubahan itu yang disebabkan oleh manusia ataupun yang secara alamiah. Perubahan lingkungan biofisik antara lain adalah yang pertama,
perubahan komponen udara. Yang kedua, perubahan lingkungan perairan. Yang ketiga, perubahan komponen tanah. Yang keempat, perubahan komponen tumbuhan dan hewan. Yang kelima, interaksi dan saling ketergantungan antar komponen lingkungan. Manusia dan lingkungan tidak bisa dipisahkan karena manusia sangat tergantung pada lingkungannya. Sehingga manusia sangat membutuhkan lingkungan. Dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua orang atau lebih yang dalam hubungan tersebut perilaku atau tindakan seseorang akan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain atau sebaliknya. Teknologi yang diciptakan manusia berperan penting dalam kehidupan manusia, dan manusia tidak dapat terlepas dari teknologi tersebut apabila dimanfaatkan dengan baik. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang diberikan oleh saya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.